Hari ini pelatihan ini nanti akan diberikan oleh Pak Jarod ya. Beliau ini adalah seorang leader NASA juga, distributor NASA, dan beliau sudah praktek. Jadi beliau dulu juga mengikuti KDI, kemudian beliau praktekkan. Nah ternyata alhamdulillah pertumbuhannya luar biasa. Avansanya berapa bulan nih Pak Jarod? Tanggal 4 November kemarin. Tanggal 4 November kemarin sudah bisa ambil Avanza baru. Dan kalau Anda ingin lihat buktinya ada di depan, masih plat merah ya. Nah itu gara-gara karena menjalankan program yang diajarkan di pendidikan KDI. Ya, jadi Anda bisa bayangkan sebetulnya ilmu yang bisa Anda dapatkan walaupun hanya 3 kali pertemuan, tapi kalau itu dipraktekkan ternyata memberikan hasil yang luar biasa. Ya, oke, Mas Jarod, saya persilakan. Monggo Mas Jarod, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Jarod. Terima kasih atas waktunya Bapak Gus Anwar. Beliau ini guru saya, berkat beliaulah saya bisa berdiri di sini, berkat beliaulah seperti tadi ada mobil Avanza di depan. Itu bukan omong kosong itu Bapak, itu emang benar. Mobil itu saya peroleh dari saya presentasi setiap hari, dari saya bertemu ibu-ibu setiap hari. Jadi lucu kadang ya, saya laki-laki tapi teman saya malah ibu-ibu di mana-mana. Jadi sampai saya itu kayak di otak saya itu setiap ketemu ibu-ibu, wah ini orang tak presentasi kita yang masih kurang. Ada kumpulan ibu-ibu, wah Dik, aku tak ngisi sih ya Dik. Nah itu kalau candaan saya sama istri. Jadi karena sudah sehari-hari saya lakukan, jadi apa yang saya lakukan, saya pikirkan dia pingin lagi presentasi gitu. Sampai saya diingatkan sama klien saya, Mas Jarod jangan keasikan presentasi, karena emang asik Bu, Pak, memang asik, karena emang saya pulang dapat duit. Nun saya bukan saya pamer atau ini di kantong saya karena ini penuh ini isinya duit tadi yang postingan 17 tadi. Karena tadi ditalangi sama uang kasnya, jadi dibayar semua, seperti itu misalnya. Jadi ini saya memberi contoh presentasi atau saya cerita dulu awal atau gimana Pak? Silakan bercerita dulu biar. Oke, terima kasih sebelum saya praktekkan cara saya presentasi, karena saya yakin tiap orang, ibu-ibu, bapak-bapak di sini punya style sendiri-sendiri ya. Saya sama Pak Gus pun, saya belajarnya dari Pak Gus, saya lihat rekaman beliau, itu pun mestinya tetap berbeda ya, yang disampaikan Pak Gus caranya dengan saya. Tiap orang punya gaya sendiri-sendiri. Jadi begini, cerita awal mula saya itu tidak sengaja, bukan tidak sengaja ya, suatu hari ada jadwal KDI di tempat Pak Ali, sudah kenal Pak Muhasan Ali. Jadi presentasi rutin setiap hari Selasa, kebetulan di hari itu saya mengajak istri saya. Biasanya saya datang sendiri. Dan kebetulan yang mengisi Pak Gus Anwar materinya tentang presentasi seperti ini. Kebetulan istri saya kok langsung nyantol, langsung merasa, ini kok kita masuk di akal usaha seperti ini dengan, jadi langsung disebutkan kalau setiap presentasi nanti minimal 20 kali presentasi sebulan, rata-rata sekali presentasi itu 5, berarti kan 5 kali 20 ya, berarti 100 closing, padahal satu kali salib untungnya minimal 100, bahkan sampai 150. Artinya apa? Kalau 100 kali 150 itu kan sudah 15 juta. Nah, kemudian pada saat itu yang mengenai pikiran istri saya, ini yang bikin saya senang. Pak Gus bilang, kalau kita mau presentasi, itu yang pertama harus penampilan, karena penampilan itu kalau nggak salah 80% atau ya Pak ya, itu sudah mengarah ke closing. Jadi kalau pakai pakaian, ya pakaian yang rapi. Bahkan kalau Pak Gus ekstrim menurut saya, bukan hanya rapi, tapi nek anu ya, tuku ya saya bermerek, rego ya paling ora 300.000 gitu apa. Istri saya nyantol, pada saat dengerin itu SMS saya, kita masih sama-sama istri saya di tempat duduk ibu-ibu, saya di sebelah sini. Dia SMS saya, Mas, sesuk bar sekolah ini tak terkei, tuku kelambi, tuku sepatu. Bener itu, mungkin SMS Mas ya. Untuk buktinya nih, sepatu yang saya pakai ini yang beli ini istri saya. Seumur-umur saya belum pernah beli sepatu yang harganya mungkin 100, 120 belum pernah. Ibu-ibu tahu berapa harga sepatu ini? Ini harganya 500.000. Yang beliin istri saya dalam rangka apa? Dia pengen support saya supaya saya semangat untuk melakukan presentasi. Kalau baju ya saya sudah punya, untuk saya nggak beli. Jadi kalau lebaran, mertua saya itu sering beliin seragaman itu loh Pak. Sampai sekarang yang 5 tahun lalu karena pakainya munik bodoh, bajunya masih bagus-bagus. Jadi saya pakai baju itu. Saya dibelikan oleh istri saya sepatu dan celana. Jadi saya tuh dulu waktu awal mulai masih kurus, nggak tahu ini mungkin karena kebanyakan presentasi bukannya rapi malah tambah gendut. Jadi celananya udah pada
tapi sudah nggak cukup. Ya nggak tahu kenapa saya tambah gemuk, ini perlu belajar lagi. Bicara kesehatan kok tambah gemuk ya. Nah itu. Jadi itu awalnya itu. Nah kemudian istri saya nyemangati cari jadwal. Saya cari jadwal. Tetapi begitu saya cari jadwal, istri saya selalu menagih janji. Kita kan sudah sepakat, sudah diberikan saya presentasi. Itu saya nggak segera action. Sampai rame saya itu tipenya kan nggak suka disuruh-suruh, apalagi yang nyuruh istri saya. Waktu ini para rumah tangga dikongkong-kongkong. Sampai rame. Akhirnya pada suatu hari karena saya mungkin wah ini kurang melakukan dikit, saya memang nggak punya uang waktu itu. Istri saya kan dosen di Anasya. Jadi saya juga merasa di saat itu ada tekanan ya sebagai kepala rumah tangga. Mosok ya bojoku terus yang bayari gitu ya. Itu terjadi di bulan antara bulan 1 sampai bulan 4. Tepat tanggal 15 bulan 5 saya sudah punya jadwal, saya ngajak Pak Gus, saya siap presentasi, tapi tolong yang pertama saya minta Pak Gus yang presentasi saya nonton. Saya siapkan alat, itu sudah saya sampaikan. Saya bawa laptop, saya bawa proyektor, saya bawa produk 10 biji. Saya beli entah duitnya dari mana, utang pokoknya bicaranya. Begitu Pak Gus presentasi, closing lah 10 tempatnya di Gedung Kuning sampai sekarang. Tanggalnya tanggal 15. Karena di Gedung Kuning itu pertemuannya bersamaan Dasar Wisma. Semua tanggal 15, ada 1, ada 2, ada 3. Nah, setelah itu saya berpikir, wah ini saya presentasi bareng Pak Agus terus, ini dibagi loro ini mana pikir saya. Betul Pak, saya belum kira. Hati saya berkata gitu. Wah besoknya saya kan presentasi sendiri. Ternyata presentasi pertama saya masih zong, saya ngajak istri saya untuk mengamati kekurangannya apa. Memang benar saya masih grogi. Saya belum pernah seumur-umur bicara di depan ibu-ibu. Itu yang pertama kali. Dan saya harus dapat hasil, saya yakin. Akhirnya istri saya kapok. Mas Jarot, Mas besok naik presentasi sendiri aja ya. Aku soalnya mesake ya jenengan presentasi cek grogi, rano closing mungkin pulang ketok piye gitu. Benar Pak, akhirnya saya berangkat sendiri. Alhamdulillah closing 1, berikutnya closing 2, closing 3 dan seterusnya. Sampai suatu hari closing 17 tua itu saya pulang langsung sujud syukur gitu ya aturannya apa harus saat itu. Pokoknya saya pulang saya sujud, seneng banget. Uangnya tak kasihkan istri, dan kebetulan itu cash karena ditalangi sama enaknya di arisan gitu loh. Kadang-kadang nek bejo memang arisannya rada lumayan, dia ada simpan pinjam atau takut dikasih dulu. Mereka nyicilnya ke kasnya. Berjalan tepat 20 kali saya presentasi, 20 kali presentasi yang ke-20, tapi karena saya belum pintar cari jadwal, jadi 20 kali presentasi saya itu memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Padahal target yang diajarkan Pak Gus kan 1 bulan minimal 20 kali presentasi dengan harapan rata-rata sekali presentasi closing 5. Rata-rata ya, rata-rata itu artinya ada yang zoom, ada yang 10, ada yang 7, ada yang 2 gitu ya. Rata-rata 5. Persis di 20 semua saya dokumentasikan. Setiap saya presentasi saya foto, saya catat tempatnya, tanggalnya dan closingannya. Benar, setelah 20 waktu itu tembus di 101 kalau nggak salah. Jadi setiap saya pertemuan sama Pak Gus, saya tunjukkan Pak Gus, teman-teman baru saya sudah cari jadwal kemana? Yang lain ya ini, saya enggak, saya sudah presentasi Pak. Begitu ditanya sudah presentasi, saya sudah sekian kali Pak. Nah, akhirnya makanya Pak Gus mungkin merasa senang sama saya karena di antara murid yang seangkatan saya paling duluan gitu ya. Karena saya itu tadi ujung-ujungnya saya jadi butuh duit saat itu. Saya butuh duit untuk ya bayar anak sekolah, untuk makan dan sebagainya. Jadi 20 dan itu ternyata benar semakin memantapkan saya. Pak Gus bilang minimal 20 kali rata-rata 5 dan itu terjadi. Tapi sekarang sudah hampir 2 bulan ini saya pakai yang baru lagi beli 5 gratis 1. Jadi harganya tak naikin. Jadi itu beli 5 gratis 1 kan 1,5 juta, dapatnya 6 atau satunya 250 sorry. 250. Kayak ini tadi di 250. Seperti itu. Terus berlanjut di bulan 5, 6, 7, bulan 8 saya sebulan bisa 25 kali. Kemudian masuk berikutnya bisa presentasi lebih dari 20 kali. Kenapa saya juga berpikir, saya sering mengeluh sama Pak Agus sama Pak Agus, Pak, maksud saya sehari cuma kerja 2 jam. Jadi rada promangsa masih mungkin ya. Saya kerja 2 jam meskipun hasilnya lumayan, sudah di atas 12 juta saya bersih. Mulai dari pertama. Jadi lucu seperti Pak Agus bilang, kita belajar ini tuh bukan kayak tadi kalau sekolah terus masih lama kerja, ini enggak. Begitu kita esen saat itu juga kalau closing ya dapat duit, nggak usah nunggu kapan. Jadi saya 20 kali itu ya saya dapat duit 12 juta lebih itu. Ya, jadi saya untungnya kan 125, jadi 12 juta lebih saat itu. Berulang di bulan 8, bulan 9, bulan 10
sampai tembus di 15 juta. Belum pernah saya dapat di bawah 10 juta sampai sekarang. Nah ini tadi baru jalan berapa bulan? Nah ini baru tanggal 1 tanggal 2. Closingan saya mungkin sudah 20-an. Kemarin nggak banyak, kan hanya satu. Nah ini tadi dijoli sama Gusti Allah, dikasih hari ini saya dikasih closingan 17 alhamdulillah. Ya, saya langsung ke sini tadi, ini masih bau keringat ini Bu. Saya masih bau keringat. Setelah itu saya mulai berpikir lagi gimana caranya supaya, karena benar kata Pak Agus. Jadi pesan saya apa yang dikatakan sama upline, sama ya siapa yang sudah melakukan duluan, karena mereka sudah pengalaman. Pak Agus bilang, Pak Ali, kalau saya jalan sendiri, ya paling mentok-mentok 20 juta maksudnya sebulan bersih. Terus saya juga masih repot nyari jadwal sendiri. Akhirnya ya saya harus ya nyoba istilahnya. Saya nggak tahu mungkin apa yang waktu itu sudah ngajarkan Pak belum, yang jelas saya coba. Saya udah nggak cari jadwal sendiri. Akhirnya saya buka lowongan. Nah, tambah gaya meneh, maksudnya gaya begini. Saya udah bisa buka lowongan kerja. Saya buka lowongan kerja, dicari pencari jadwal. Simpel loh, saya sudah hubungi ini. Sudah. Mereka yang mencari jadwal, setiap satu jadwal saya kasih 25.000. Itu besar ternyata. Karena saya kan nggak tahu. Ternyata begitu saya ketemu banyak sales, tak tanya, pernah cari jadwal, pernah di perusahaan apa ini. Biasanya dikasih berapa? Ya paling 10-15 ribu. Oh ya sudah, kalau mau saya kasih 25.000. Oh senang banget. Bahkan ada sales yang bilang, benar Pak Jarod saya dikasih 25.000 karena saya sehari bisa cari 10 jadwal. Oh silahkan cari. Tetapi menurut saya pembayarannya setelah terjadi presentasi, supaya saya tidak diberi jadwal fiktif. Jangan sampai hari saya datang dia ternyata cuma nyatet gitu ya. Dan itu terjadi dan sampai sekarang. Tim pencari jadwal saya mungkin ada 4-5 orang sekarang. Jadi saya sekarang malah kewalahan, saya malah bagi-bagi. Kalau ada yang butuh jadwal silakan. Untuk bulan ini saya punya jadwal di bulan 5 itu ada 15 jadwal, di bulan 6, di bulan 10, 3 bulan. Saya sampai hafal jadwal-jadwal di hari Sabtu rata-rata tanggal 5, 10 hari Minggu. Kalau hari Minggu itu saya bisa 4 kali presentasi, pagi, siang, sore, malam. Nah itu paling senang saya. Jadi istri saya, anak saya kalau main nggak hari Minggu, karena hari Minggu itu hari saya cari duit. Seninnya aja kita main. Seperti itu. Jadi nanti kalau mau diterapkan, tapi syaratnya kalau mau sudah mulai mengajak orang untuk membantu mencari jadwal, Anda harus ahli dulu. Jangan sampai Anda belum pernah, kemudian Anda merekrut. Syaratnya tetap harus ahli dulu, karena supaya lebih enak kita bisa memberi arahan kepada mereka. Kemudian meningkat lagi, jadwal banyak, wah ini persenternya cuma aku tok ini. Ya sudah, saya cari lagi, bikin lowongan lagi, dicari, ya pokoknya intinya presenter lah gitu. Sebenarnya ujung-ujungnya nanti kalau udah jadi presenter, mau tak arahnya jadi downline saya. Karena memang kalau di awal saya tawarkan dicari untuk bisnis multi level itu pada nggak mau. Saya sekarang sedang melatih 3 orang untuk jadi presenter. Tapi dia nggak mau multi levelnya. Nah, malah nih kalau ragam bayar, tak bayar sekali presentasi misalnya 50.000, setiap closing tak tambah 20.000. Ya. Nah tapi dia closing 10, nah dia ragam mau tak ada kayak member kok, ya wis toh. Nah berarti tak TKB toh. Nah gitu, itu contoh aja. Jadi di luar sana itu macam-macam orang. Wis di sini tuh levelnya usah-usah apa gitu. Ya wis ragam malahan itu jadi karyawan tak bayar 2 juta 3 juta. Sekarang tak kaget presenter saya bulan paling nggak harus closing 30 misalnya. 30 itu saya untungnya 1 second kan udah 4,5 juta tuh. Dia tak bayar 2 juta, seneng banget toh. Kita bayar 2 juta, saya udah ngapain dapat 2 juta. Ini pasif income kecil-kecilan Pak. Dari situ. Tapi nanti berjalan waktu tak pamerin dia. Ini bagi ini Pak itu setengahnya gelem PMKP, kowe daftar jadi distributor. Nanti tak ajari, kamu juga ngajarin orang. Sebenarnya gitu planning saya, tapi ini baru rencana Pak. Jadi belum. Makanya saya oyak-oyak, saya sering disindir sama Pak Agus sama Pak Ali. Oke, dan gawe jaringan, jangan kasih. Ya, mulai saya mikir lagi, iya caranya. Karena nawarin multi level ini hanya ada ternyata gitu. Oh nasa multi level ya Surabaya gitu. Bahkan saya punya komunitas pun, saya punya komunitas cukup banyak pengusaha-pengusaha, tapi kalau saya masuk multi level nggak mau. Tapi begitu saya cerita usahanya, aku saya usahaku presentasi ketemu ibu, oh malah tertarik. Ya wis di sini gue ya, kan? Ya seperti itu di Magelang, di Salatiga, saya main gitu. Jadi seperti itu pengalaman saya sampai sekarang masih berlangsung. Sekarang yang membantu saya itu tim saya ada sekitar 7 orang. Presenternya 3, 4, mungkin 5 sama saya. Dan memang rencana saya itu akan saya jadikan
nanti downline kalau mereka mau, kalau nggak mau itu sudah untuk saya lebih banyak untuk jangka pendeknya ya maksudnya. Dan biasanya nyari lagi seperti itu. Cuman pesan saya kalau mau mempekerjakan orang, maksudnya membuka lowongan seperti yang saya lakukan, Anda harus ahli dulu, Anda harus melakukan dulu. Jangan belum pernah presentasi, buka lowongan presentasi. Nanti saya ngajari orang lain, saya selalu ngajari, tapi jenengan belum pernah. Sementara itu anak buah jenengan, itu kurang sip nanti. Di lapangan nanti kendalanya banyak. Karena seperti ini tadi kan saya siang jam 2 presentasi, tapi karena sesuatu hal saya terlambat sampai lokasi. Nah, calon dolen saya sudah datang duluan, akhirnya sudah dipersilakan. Saya telepon kita diisi dulu. Ya alhamdulillah, zong tadi jam 2. Jadi jam 2 tadi yang datang lebih banyak 40-an orang, tapi malah saya tidak dapat. Tapi alhamdulillah sudah diganti yang jam 4 dengan closing 17. Seperti itu. Sampai sini saya mau mungkin ditanyakan, kalau nggak ada mungkin biar lebih cepat nanti bisa sambil jalan. Saya memberi contoh presentasi saya ya. Jadi ini kita kondisikan saya di hadapan ibu-ibu atau ibu bapak ya. Saya di hadapan ibu bapak di acara arisan. Kemudian saya akan presentasi dan saya biasanya presentasinya saya komplitkan dulu. Kalau ada pertanyaan biasanya saya usahakan di akhir supaya tidak mengganggu waktu.